Shalom, halo anak remaja, apa kabar kalian semuanya? Pasti semuanya baik ya, dan tetap sehat. Eh, 2 minggu ini kita mungkin gak bisa ketemu lewat tatap muka atau ibadah. Walaupun demikian, kita akan tetap semangat ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Kondisi keadaan yang saat ini gak mempengaruhi kita untuk tetap semangat dengar firman Tuhan. Jadi untuk berikutnya nanti kakak-kakak akan kirim sharing firman Tuhan ini lewat WA grup kita, atau mungkin nanti kalian bisa nonton lewat YouTube channel gereja. Nanti mungkin firmannya bisa lewat video ataupun mungkin lewat naratif atau tulisan yang akan kakak kirimkan. Oke, langsung aja. Pada saat ini kita akan baca di firman Tuhan di Kejadian 12 ayat 1 sampai kakak lupa, Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Nah, nanti kalian juga boleh buka Alkitabnya di rumah ya. Jadi di Kejadian 12 ayat 1 sampai 9, di situ perikopnya Abram dipanggil Allah. Nah, pada waktu itu Abram, namanya masih Abram karena belum Abraham. Nanti pada ada waktu tertentu Tuhan memberikan namanya Abraham. Jadi pada waktu itu Abram berumur 75 tahun. Dia tinggal di kota Haran. Nah, pada saat itu Tuhan datang menampakkan diri kepadanya. Tuhan bilang, Abram, kamu harus meninggalkan Haran, tempat kelahiranmu, sanak saudaramu, dan kamu akan pergi ke satu daerah atau tempat yang akan kutunjukkan, yang akan kuberikan nantinya kepadamu. Nah, pada waktu itu Abram berusia 75 tahun dan dia sudah mempunyai istri. Setelah dia mendengarkan perkataan Tuhan itu, dia dengar-dengaran gitu. Jadi dengar-dengaran dan langsung melakukan apa yang Tuhan katakan. Jadi dia nggak hanya mengatakan iya Tuhan gitu aja, tapi dia dengar tapi dia melakukan gitu. Walaupun pada saat itu dia sama sekali belum tahu di mana daerah gitu. Dia belum pernah meninggalkan tanah kelahirannya sejak dia dari kecil gitu. Tapi karena dia taat kepada Tuhan, dia menghormati Tuhan, dia pun mau melakukan perkataan Tuhan itu. Nah, akhirnya dia berangkat bersama dengan rombongannya yang banyak pada saat itu. Jadi Abram itu mempunyai pembantu-pembantu dan juga banyak harta benda dan ternak, karena pada masa itu Abram itu adalah orang kaya. Nah, akhirnya dia meninggalkan tanah kelahirannya, tanah Haran, terus dia berangkat menuju daerah yang Tuhan tunjukkan bersama istrinya dan juga Lot keponakannya beserta pembantu-pembantunya ataupun pada masa itu budak-budaknya. Mereka pun berjalan berhari-hari, mungkin berbulan-bulan pada saat itu ya, karena belum ada kendaraan pada zaman dulu, hanya menggunakan onta gitu atau mungkin kuda gitu. Nah, akhirnya sampailah mereka di negeri itu. Nah, di negeri Kanaan. Nah, pada saat mereka sampai, Tuhan atau Allah langsung menampakkan diri lagi kepada Abram, langsung dan berkata, Abram, negeri ini akan kuberikan kepada keturunanmu, kata Allah kepada Abram gitu. Nah, walaupun pada saat itu Abram belum punya keturunan, belum punya anak, tapi Tuhan mengatakan negeri ini, Kanaan ini akan kuberikan kepada keturunanmu gitu. Nah, Abraham adalah orang yang taat ya. Dia benar-benar menghormati Tuhan. Nah, setelah Tuhan menampakkan diri kepadanya di tempat itu, dia langsung mendirikan sebuah mesbah. Mesbah itu adalah suatu tempat atau korban bakaran. Dia mempersembahkan korban buat Tuhan karena dia sangat menghargai Tuhan dan sangat menghormati Tuhan. Dan akhirnya si Abraham pun tinggal di negeri itu, di negeri Kanaan yang seperti yang Tuhan janjikan kepada, yang Tuhan berikan kepadanya. Dan dia tetap ingat akan janji Tuhan, dan dia juga orang yang tetap menghargai dan menurut pada Tuhan. Nah, oke. Setelah cerita ini selesai, kira-kira menurut kalian apa yang pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini tentang Abram dipanggil Allah ini menuju Kanaan? Ada yang tahu? Nah, mungkin kalian pasti tahu kalau pada saat kita bisa ketemu. Nah, jadi ceritanya ini mengenai ketaatan. Nah, ketaatan itu apa? Ketaatan itu artinya menurut, artinya patuh kepada perkataan, mendengar dan melakukan sesuai yang dikatakan. Jadi taat itu adalah kepatuhan atau menurut perkataan yang didengar dan melakukannya gitu. Nah, kepada siapa aja yang kita taat? Pertama, kita harus taat itu kepada Tuhan. Berarti kita melakukan firman Tuhan, mendengar dan melakukan firman Tuhan.
Apa aja firman Tuhan yang kalian tahu? Banyak kan? Nah, misalnya mengasihi. Nah, kita harus mengasihi sama kita manusia gitu. Artinya jadilah anak yang baik gitu. Nggak jahat sama orang, nggak bully orang, nggak marah-marah, nggak memaki-maki gitu. Karena kita taat pada firman Tuhan. Firman Tuhan katakan kita harus mengasihi gitu. Mengampuni, firman Tuhan katakan kamu harus mengampuni musuhmu. Walaupun musuh kamu ataupun teman kamu dia jahat sama kamu, padahal kamu udah baik, tapi kamu tetap harus berdoa buat dia, harus mengampuni dia. Itu berarti artinya kamu taat mendengarkan firman Tuhan, dan selain mendengar kamu melakukannya. Terus apalagi tuh? Nah, kalau dibilang setia beribadah, kamu harus setia beribadah juga, rajin ke gereja. Kata Tuhan juga kamu harus berdoa dan mengucap syukur. Rajinlah berdoa dan mengucap syukur. Nah, kira-kira seperti itulah kalau kita belajar taat kepada Tuhan. Kepada siapa lagi kita harus taat? Nah, kepada orang tua. Nah, firman Tuhan katakan hormatilah orang tuamu. Nah, itu salah satu firman Tuhan. Artinya kalau kita menghormati orang tua, nah kita berarti mendengar dan melakukan firman Tuhan. Nah, jadilah anak-anak yang taat sama orang tua, yang dengar-dengaran sama orang tua. Jangan sekali-sekali melawan sama orang tua, apalagi membentak-bentak, memaki. Waduh, kamu benar-benar langgar firman Tuhan itu. Nah, kamu harus dengar-dengaran sama orang tua. Apa kata orang tua, nasihat orang tua dengarkan. Nah, kalau kata orang tua misalnya nih, Desta, kalau kamu bangun pagi itu jangan lupa bersihin tempat tidur kamu gitu. Nah, lakukan itu. Nah, selain tempat tidur kamu jadi bersih, kamu juga jadi anak yang baik, jadi anak yang taat gitu. Nah, misalnya apa lagi gitu, misalnya kata orang tua, kamu pulang sekolah tepat waktu ya, jangan kemana-mana ya. Nah, belajar jadi anak yang taat, tetap tepat pulang pada waktunya, biar orang tua juga senang. Nah, misalnya kata orang tua, pulang sekolah kamu itu harus tas kamu misalnya atau musim barang-barang kamu letakkan di tempatnya semula, jangan sembarangan berantakan pulang sekolah. Nah, lakukan itu, berarti kamu akan jadi anak yang taat gitu. Nah, misalnya kata orang tua juga misalnya, kalian kamu nih misalnya siapa ya, atau misalnya siapa misalnya Kiel, nah mama kasih kamu HP, tapi kamu harus gunakan sesuai dengan sesuai dengan yang mama katakan. Misalnya gunakan HP itu tepat pada waktunya, kalau jam-jam belajar yang digunakan, jangan sering-sering. Nah, kamu harus taat, kamu harus dengar-dengar kata orang tua, jaga kepercayaan orang tua kamu. Nah, seperti itu contoh-contohnya menjadi anak yang taat. Nah, pada siapa lagi kita taat? Kepada guru. Nah, kenapa kita harus taat pada guru? Karena guru itu adalah yang mengajarkan kita gitu, taat kepada disiplin-disiplin yang diajarkan. Misalnya guru bilang juga, kamu harus kerjakan PR ya pada minggu depan. Nah, kalian juga harus taat, kalian harus dengar-dengaran, kerjakanlah PR-nya. Misalnya juga kamu disuruh menjadi piket di sekolah. Nah, kamu harus juga taat pada piket di sekolah, kamu harus lakukan segala tugas kamu sebagaimana piket. Dan juga misalnya sebagai anak-anak yang taati peraturan sekolah, tepat pada waktunya datang. Nah, jangan terlambat. Nah, seperti itulah kira-kira ketaatan. Nah, mungkin banyak contoh-contoh lain yang kalian bisa ngerti, tapi hari ini kita mau belajar tentang ketaatan gitu. Jadi anak-anak remaja yang baik, mari belajar ketaatan gitu. Kalau kalian menjadi anak yang taat, anak yang nurut, Tuhan juga menjadi senang gitu. Kalian belajar menjadi anak yang baik, taat, mendengar dan melakukan. Artinya nggak dengar dengan, tapi juga melakukan setiap perkataan, perintah, taat pada firman Tuhan, taat nurut pada orang tua, taat pada peraturan sekolah, pada guru sekolah. Nah, itu aja yang bisa kakak sampaikan hari ini, bahwa kita jadi anak-anak remaja harus belajar taat. Nah, pada saat ini juga kita, kalau kata orang tua, taat tinggal di rumah aja ya, jangan kemana-mana. Nah, kalian juga harus belajar menjadi anak yang taat, menjadi anak yang dengar-dengar pada orang tua. Nah, puji Tuhan, demikian aja yang kakak dapat sampaikan pada kali ini. Berikut-berikutnya nanti akan kakak sampaikan lebih banyak lagi firman Tuhan, namun kita sama-sama belajar untuk menjadi anak yang taat. Oke, baik. Sampai di sini aja. Tetap semangat dan tetap di rumah, tinggal di rumah aja, dan Tuhan memberkati anak-anak harus pulang aja semuanya. Dadah.